Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. Ikhwani wa akhwati fid din, azzani Allah wa iyyakum. Al-awwal, hayya nashkurukum ila Allah azza wa jalla qad ata'na ni'matan katsiratan hatta nastati'. Wa nusalli wa sallim ala Rasulillahil karim الحبيب المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخرجنا من الظلمات إلى النور. إخواني وأخواتي في الدين عزني الله وإياكم. قال الله تعالى في الكتاب الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala an-nabiyullah sallallahu alaihi wasallam man 'amila 'amalan laysa 'alaihim amruna fahuwa raddun. Ikhwani fid din wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah telah diberikan amanah untuk membawakan hakikat kesombongan. Pada umumnya ini adalah sifat batin. Sifat batin yang dimana pertama kali sifat yang dilakukan oleh makhluk adalah sifat kesombongan. Kenapa sampai demikian? Karena sifat kesombongan adalah sifat yang pertama kali dilakukan oleh iblis la'natullah alaih ketika Allah memerintahkan kepada semua makhluknya, baik iblis, baik malaikat. Teman-teman perlu kita ketahui bahwa iblis ini adalah sesuatu makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang paling banyak ibadahnya, yang paling tinggi derajatnya di antara semua malaikat adalah iblis. Tapi kenapa sampai Allah turunkan ayat yang menerangkan bahwa iblis akan kekal di dalam neraka selama-lamanya? Apa penyebabnya? Kita lihat dalam Quran surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qulna lil malaikati isjudu." Wahai malaikat, sujud kalian kepada Adam. Karena perintah Allah. Allah yang memerintahkan. Malaikat pun sujud. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Mereka sujud, maka mereka sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Kenapa? Kenapa iblis tidak mau sujud? Kenapa setara dengan para malaikat, tapi kenapa iblis tidak mau sujud? Apa yang iblis katakan? Ana khairum minhu. Aku lebih baik darinya. Aku lebih mulia daripada Adam. Khalaqtahu min nar. Khalaqtani min nar. Engkau ciptakan ya Allah, engkau ciptakan dari api. Wa khalaqtahu min tin. Sedangkan Adam engkau ciptakan dari segumpal tanah. Teman-teman bisa bandingkan mana derajat yang paling mulia antara kobaran api dengan hitamnya tanah. Otomatis kita pilih yang terang. Secara manusiawi kita memilih yang terang. Oh, pastilah yang terang. Karena tanah tempatnya di bawah, tempatnya sudah di bawah, busuk, kotor dan hitam. Sedangkan api berkobar, menyala, terang. Tapi kenapa Allah memberikan derajat yang paling mulia kepada Adam alaihissalam? Karena Allah sengaja menciptakan dunia ini sebagai khalifah. Allah menciptakan dunia ini, Allah menciptakan anak cucu Adam itu sebagai khalifah. Khalifah dalam artian adalah pemimpin. Maka satu sebab kenapa iblis tidak mau bersujud kepada Adam.
aba wastakbara wa kana minal kafirin, karena sombong. Ikhwani wa akhwati fid din, azzani Allah wa iyyakum. Dalam sebuah asar dijelaskan, wa kana mulkuhu 400 sanah, 400 tahun dia berkuasa lamanya. Minal masyriq wal maghrib, dari belahan dunia bagian timur sampai belahan dunia bagian barat. Teman-teman ketahui siapa dia? Adakah yang mengenal siapa yang menjadikan Namrud, siapa yang menjadikan Ibrahim masuk ke dalam api yang berkobar? Dialah adalah Raja Namrud. Raja Namrud berkuasa selama 400 tahun lamanya. Tapi seseorang yang gagah perkasa, seseorang yang kuat tubuhnya, bahkan dijelaskan dalam sebuah asar, dia mengatakan Arabbun ghairi, adakah Tuhan selain aku, kata Namrud. Namrud mengatakan seperti ini, adakah Tuhan yang pantas disembah selain aku? Pada waktu itu di negeri Babilonia. Ikhwani wa akhwati fid din, azzani Allah wa iyyakum. Tapi apa yang terjadi? Seseorang yang tubuhnya besar, yang gagah perkasa, mampu Allah binasakan dengan hina. Apa sebabnya Namrud meninggal? Allah binasakan. Innallaha la yastahyi ayyadriba masalan ma ba'udah. Allah berikan, Allah datangkan nyamuk, serangga sekecil. Serangga pun fama fauqaha, bahkan sekecil dari serangga, Allah kirimkan untuk membinasakan Raja Namrud. Masuk ke dalam telinganya, masuk ke dalam hidungnya. Itulah yang membinasakan Raja Namrud. Kita bayangkan tubuh sebesar itu, tubuh yang gagah perkasa namun mampu Allah binasakan hanya dengan sekecil serangga. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ikhwani wa akhwati fid din, azzani Allah wa iyyakum. Kita bisa lihat dalam sebuah kitab yang dikarang oleh Al-Habib Umar bin Hafidh, seorang ulama besar dari Tarim Hadramaut Yaman. Dalam buku tersebut dia menuliskan satu hadis, beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang kesombongan. Di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah, tidak akan pernah masuk surga, man kana fi qalbihi misqala habbatin min khardalin min kibrin. Barang siapa yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun hanya sekecil biji sawi, dia tidak akan pernah masuk surga. Na'udzubillah. Tapi potongan hadis selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada kita. Wala yadkhulun nar, dan tidak akan pernah masuk neraka. Man kana fi qalbihi misqala habatin min khardalin min iman. Barang siapa yang di dalam hatinya ada sekecil iman, walaupun hanya sekecil biji sawi. Masya Allah. Sungguh adilnya Allah, maha adilnya Allah. Dalam sebuah hadis lain, dalam kitab ini, dalam kitab Apa yang engkau sombongkan wahai manusia, yang dikarang oleh Al-Habib Umar bin Hafidh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, yakhruju minan nar, kelak di hari kiamat akan keluar seekor binatang, yakhruju minan nar, unuqun lahu, panjang lehernya, uzunani tasma'ani, yang mempunyai dua telinga yang dapat mendengar, wa inani tubsirani, dan mempunyai mata yang bisa melihat, walisanun yantiqu yaqul, dan mempunyai lisan yang dapat berbicara. Kelak ketika di hari kiamat binatang ini berbicara, wa bikulli jabbarin anid, wa bikulli jabbarin anid, aku diperintahkan oleh Allah untuk menyiksa tiga golongan. Yang pertama, wa bikulli jabbarin anid, orang yang sombong. Jabbar dari kata jabbar, angkuh, perkasa. Tapi kata Allah dalam sebuah hadits qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kibriya uridai
wal 'azamatu lil 'izari faman naza'ani wahidun minhuma alqaituhu fi jahannam. Kebesaran adalah selendangku, kesombongan adalah pakaianku. Barang siapa yang menandingiku, barang siapa yang sombong selain aku, maka aku akan melemparnya ke dalam api neraka Jahannam. Ikhwani fid din wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Lanjutan dari hadis tersebut, ada 3 golongan yang akan disiksa oleh binatang yang tadi itu. Yang pertama, wa bikulli jabbarin anid, orang yang sombong. Yang kedua adalah man da'a ma'allahi akhar, orang yang syirik. Syirik ini bisa dia menyembah binatang, menyembah pepohonan, menyembah rumput, menyembah daun, menyembah jin, bahkan menyembah selain Allah adalah perbuatan yang menyekutukan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi." Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Namun Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Engkau pernah berzina, engkau pernah mabuk, engkau pernah berjudi, engkau pernah merampok, atau engkau pernah pacaran dan segala macam rupanya, Allah akan mengampuni dosa tersebut, melainkan Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik. Na'udzubillah, sungguh bahaya dosa syirik. Ikhwani wa akhwati fid din, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian dari potongan hadis yang tadi, yang kedua adalah syirik. Teman-teman, sedikit membahas tentang syirik. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyebarkan, untuk meluruskan agama-agama yang sesat, untuk menyempurnakan agama, mengatakan sesuatu yang hak dan mengatakan sesuatu yang batil. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adlukum ala akbaril kabair." Ketika itu Rasulullah duduk dengan para sahabat. Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, "Ala adlukum ala akbaril kabair." Maukah kalian kutunjukkan dosa-dosa besar di antara dosa-dosa besar? Kata para sahabat, "Bala ya Rasulullah." Tentu mau ya Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang pertama adalah syirik. Yang pertama adalah syirik, menyekutukan Allah. Batal ayat ketika kita tidak mengagungkan Allah, ketika kita tidak menyembah Allah, maka batallah ayat qul huwallahu ahad, Allah tunggal, Allah esa. Batal ayat tersebut ketika kita menyembah selain Allah. Ikhwani wa akhwati fid din, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, saking sayangnya Allah, menurunkan dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwah yang mereka sampaikan adalah dakwah tauhid. Dakwah mengesahkan Allah. Berulang kali dari Nabi Adam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada yang patut disembah kecuali Allah. Kembalilah sebagaimana ketika Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk memberikan peringatan kepada kaumnya. Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Beristighfarlah kalian kepada Allah. Baik itu dari syirik, baik itu dari kesombongan, baik itu dari prasangka suudzon kepada Allah, maka itu dihilangkan. Tapi seiring berjalannya waktu, semua terhempas begitu saja. Karena kenapa? Itulah hakikat manusia. Dari kata nasiya. Manusia berasal dari kata nasiya, yakni lupa. Manusia sering lupa. Hari ini bisa berarti, bisa jadi dia beriman, tapi kelak di sore hari dia menjadi kafir. Itulah manusia. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan ketika
Perbanyak doa untuk hati kita. Dan ini anjuran para ulama salaf. Mereka mengatakan ketika di sujud terakhir itu perbanyak doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, tsabbit qulubana ala ta'atik. Ikhwani wa akhwati fid din, azzani Allah wa iyyakum. Dalam masalah kesombongan, dalam sifat kesombongan ini ada beberapa raja-raja yang telah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dengan sifat sombong, hanya karena sifat sombongnya. Kita kenal bersama bahwa Fir'aun la'natullah alaih, seorang raja yang mana ketika lahir seorang bayi laki-laki maka akan dimusnahkan. Bahkan dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan. Aku adalah Tuhan di atas Tuhan. Ketika kita menafikan, ketika kita tidak meyakini bahwa Allah adalah Tuhan di atas Tuhan, maka batal ayat sabbihisma rabbikal a'la. Mensucikan Allah yang maha tinggi. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Bani as-samawati wal ard, ya fa'alu lima yurid, ya man aghadha amra, innama amruhu idza arada syai'an ay yakuna lahu kun fayakun. Jadilah maka jadilah. Kita ketahui bersama bahwa yang berhak memiliki rasa sombong adalah Allah Azza wa Jalla. Tidak ada makhluk satupun yang berhak sombong. Kalau kita sombong, maka kita sudah lebih dulu kalah daripada iblis la'natullah alaihi. Karena ketika Adam diciptakan, maka satu prasangka yang terdapat di dalam hati iblis adalah sifat sombong. Ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, wa zawjukal jannah, dan istrimu tinggallah di dalam surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Di dalam surga itu engkau akan dapati banyak kenikmatan. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Adam, jangan dekati pohon itu. Pohon apa yang dimaksud adalah pohon khuld. Dalam Quran surah Al-Waqiah itu dua khuld. K-H-U-L-D. Khuld. Allah katakan wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon tersebut. Fa akuna minaz zalimin. Nanti kalian akan menjadi orang-orang yang zalim. Namun apa yang terjadi? Karena balas dendamnya iblis, karena tipu daya iblis, fa'azallahu asyaitan. Setan merayu. Iblis merayu Adam dan Hawa. Makanlah. Makanlah wahai Adam. Makanlah buah khuldi itu. Ambillah. Maka Allah keluarkan Adam dan Hawa dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sifat yang pertama kali muncul di benak seorang makhluk tak lain tak bukan adalah sifat sombong. Lagi-lagi la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga man kana fi qalbihi misqala habatin min khardalin min kibrin. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada perasaan sombong walaupun hanya sekecil biji sawi. Ada yang mengatakan sekecil biji sawi ini bahkan lebih kecil dari atom. Sekecil atom. Dalam sebuah hadis lain, ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, nantinya manusia itu digambarkan bagaikan sekecil atom. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ikhwani wa akhwati fid din, azzani Allah wa iyyakum. Maka apa yang perlu kita sombongkan? Idza matal insan, apabila mati semua manusia, apabila mati seorang hamba atau mati manusia, inqata'a, semua terputus. Yang tadinya dia bangga-banggakan anaknya yang disanjung, istrinya yang dibangga-banggakan, hilang semua. Ketika harta yang dia bangga-banggakan, apalah daya, hilang ketika semua manusia akan diletakkan di dalam kubur.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatsba'u mayyitan salasa." Ada 3 yang akan mengikuti kita ketika kita akan hendak dibawa ke alam kubur. Ada 3. Wa yabqa wahidun. 2 pula yang 1 akan tinggal bersama kita. Yang 2 adalah ketika kita diiringi jenazah kita, ditenteng jenazah kita ke liang lahat, maka 2 akan mengikuti kita. Yang pertama adalah harta kita. Kita yang dulunya mempunyai motor yang bagus, kita yang dulunya memiliki harta yang banyak, itu semua akan mengikuti kita sampai kita di atas tanah nanti. Harta akan mengikuti kita. Yang kedua adalah keluarga kita. Istri kita akan mengikuti kita. Anak keturunan kita akan mengikuti kita. Wa yabqa wahidun. Dan 1 akan tinggal. Yang tinggal adalah wa amilu amalan salihah, wa amila amalan salihah. Amal kita yang akan membersamai kita ketika kita di alam kubur nanti. Ikhwani wa akhwati fid din, azzani Allah wa iyyakum. Di saat manusia memuliakan kemuliaan seseorang itu dilihat dari hartanya, maka kita ketahui bersama bahwa siapa yang paling mulia di antara kita, tak lain tak bukan adalah Qarun. Makanya sering kita menyebut harta Qarun, bukan harta karun, tapi harta Qarun. Allah menenggelamkan Qarun beserta hartanya. Kalaulah kemuliaan yang membuat manusia sombong itu karena jabatannya, maka kita tidak sepantasnya sombong. Karena yang lebih pantas sombong adalah Fir'aun. Fir'aun adalah raja. Fir'aun adalah besar. Fir'aun adalah kekar badannya. Tapi apa? Allah hinakan dia. Allah binasakan dia dengan Allah memberikan dia, memasukkan air ke dalam mulutnya. Ketika itu binasalah Fir'aun. Ketika dengan mukjizatnya yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam, Allah memerintahkan Nabi Musa, hentakkan tongkatmu. Saat itu lautan merah terbuka. Saat itu Fir'aun, dijelaskan Fir'aun ingin sempat bertobat kepada Allah. Aku mengakui bahwa Tuhan yang patut disembah adalah Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Bani Israel. Tapi apa? Malaikat yang berada di lautan merah tersebut, malaikat yang berada beserta dengan Nabi Musa dan bala tentaranya, malaikat tidak ridho. Malaikat tidak ridho dengan taubatnya taubatnya Fir'aun laknatullah alaih. Maka saat itu juga dilepaskan tongkatnya hingga tertutuplah lautan. Sehingga yang tersisa di dalam lautan tersebut adalah kaumnya Fir'aun. Ketika Fir'aun mengejar tentaranya Nabi Musa, ada salah satu tentara Nabi Musa, pasukan Nabi Musa berkata kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, inna lamudrakun." Kita akan tertangkap wahai Musa. Saat itu Nabi Musa mengatakan, "Kalla, sekali-kali tidak. Kalla ma'iya rabbi syayahdin." Allah bersama kita. Allah membersamai kita. Masya Allah, tabarakallah. Ikhwani wa akhwati fid din, azzani Allah wa iyyakum. Terkadang di dalam hati kita ini ada sedikit memiliki sifat sombong, sifat angkuh, bahkan ujub. Ujub dalam artian adalah membanggakan diri. Oh, inilah aku yang sebenarnya. Membanggakan harta kita kepada orang lain, membanggakan apa yang kita miliki kepada orang lain. Apa gunanya? Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun." Harta kelak di hari kiamat tidak akan berguna. Wala banun. Anak kita tidak akan berguna. Illa, kecuali man atallaha biqalbin salim. Kecuali hati yang bersih. Hati yang bersih dari sifat sombong.
Harta kita tidak bisa membeli sifat sombong. Harta kita tidak bisa membeli ketawaduan kita kepada Allah, atau pasrah diri, atau berendah hati kepada Allah. Kitalah harus rendah diri kepada Allah, tapi tidak rendah diri di hadapan manusia. Kalau kita rendah diri di hadapan manusia, berarti kita sudah menghinakan di depan manusia. Maka itu tidak pantas kita perlihatkan kepada manusia. Yang kita perlihatkan kepada manusia adalah rendah hati, tapi rendah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwani wa akhwati fid din, Azzani Allah wa iyyakum. Allah mencintai seorang hamba, Allah mencintai seorang makhluk dengan memberikan sifat-sifat ini untuk kita lawan, untuk kita hindari, bukan untuk kita pertahankan di dalam diri. Maka setiap apa yang diberikan kepada Allah di dalam diri kita, anggaplah ini satu ujian yang dimana ketika kita diibaratkan ketika kita mau naik kelas, maka kita harus mengikuti ujian. Kabar gembira dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, Innallaha idza ahabba abdal qauman ibtalahum. Kalau Allah cinta kepada hambanya itu, bukan Allah berikan dia harta, bukan Allah berikan dia tahta untuk dia sombongkan, tapi Allah berikan dia rasa ujian, rasa takut sebagai ujian. Rasa takut yang ada dalam diri kita itu bukan adalah rasa yang Allah berikan untuk kita supaya takut, tidak. Tapi Allah memberikan rasa takut kepada kita untuk kita bermuhasabah diri. Untuk kita senantiasa lebih takut kepada Allah. Banyak hadis yang menerangkan tentang rasa takut. Ittaqillah haitsu ma kunta. Banyak ayat yang menjelaskan tentang rasa takut. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Allah memberikan rasa takut sebagai ujian. Maka patutlah kita merasa tenang dengan ujian tersebut. Karena sifat orang-orang beriman, ketika dia dilanda oleh satu ujian, maka yang keluar dari mulutnya adalah kalimat istirja. Istirja bi Rabbi adalah kalimat untuk mengembalikan semua urusan kepada Allah. Qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Itulah kalimat istirja. Ketika kita mengalami musibah, mengalami masalah, kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bukan berarti kita ucapkan hanya karena ada orang meninggal, tidak. Ucapan inna lillah wa inna ilaihi raji'un kita bisa ucapkan ketika kita mengalami luka, kita sakit, kita mengalami kesusahan. Karena artinya adalah kita mengembalikan semua urusan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita kembalikan segala urusan permasalahan yang kita alami di dunia ini untuk agar kiranya Allah berikan kemudahan. Ikhwani wa akhwati fid din, azzani Allah wa iyyakum. Oleh sebab itu maka berkali-kali Allah Subhanahu wa taala tenangkan kita dalam banyak firman-Nya agar kiranya kita sebagai status sebagai seorang yang beriman, agar kita menjauhi sifat sombong hanya karena untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Menjauhi sifat sombong. Ada beberapa yang harus kita lakukan untuk agar kiranya kita terhindar dari sifat sombong. Di dalam buku ini dijelaskan bahwa ada dua cara untuk menjauhkan kita dari sifat sombong. Yang pertama, perbanyak mengingat Allah. Perbanyak mengingat Allah. Idza dzukirallah wazilat qulubuhum. Apabila kita mengingat Allah, apabila hati mengingat Allah, wazilat qulubuhum. Hati itu akan menjadi tenang. Tenang dari sifat sombong, tenang dari sifat ujub,
tenang dari sifat angkuh. Dan yang terakhir adalah senantiasa mensyukuri apa saja yang kita berikan, tidak membandingkan apa yang kita dapatkan dengan orang lain. Ketika di sebelah mendapatkan harta 2 juta, kita mendapatkan 1 juta, kita bersyukur. Tidak membandingkan dengan apa yang didapatkan oleh orang lain, tidak. Maka itu insya Allah akan menghindari kita dari perasaan sombong.